Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Fathia, informasinya jujur Windy sendiri juga baru paham masalah istihadah ini. Jadi informasi banyak banget buat Windy pribadi. Mungkin teman-teman di sini yang merasa ada sedikit kurang jelas atau mungkin mau konsultasi boleh ya Ustazah ya? Boleh. Iya, teman-teman nanti bisa raise hand dari laptop atau dari handphonenya. Insya Allah Windy kasih kesempatan langsung untuk ngobrol bareng Ustazah Siti Fathia. Ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sebenarnya tadi itu kepencet, tapi nggak apa-apa sih punya pertanyaan. Ya, monggo Mbak. Ada yang mau tanyain apa? Jadi gini, yang darah haid itu kan ada macam-macam warnanya ya, Ustazah. Betul. Nah, setiap warna itu pasti ada baunya gitu maksudnya. Iya. Nah, jadi pas sucinya itu benar-benar yang pas darah yang seperti apa? Apa yang kan dari merah atau kecoklatan atau kuning atau gimana? Ya itu. Iya. Umumnya mereka beranggapan darah haid itu yang merah dan yang coklat. Kalau sudah kuning bening itu bukan. Tetapi ada lagi yang sangat hati-hati, khawatir setelah darah kuning ada darah coklat. Maka mereka menganggapnya masih mens, darah kuning itu. Nah, jika kita mengeceknya, jika kita melihat darah tersebut di pertengahan, belum tuntas maksudnya, maka darah kuning itu menjadi darah haid, begitu. Kenapa? Karena biasanya habis kuning, kosong, berikutnya darah hitam atau darah merah keluar lagi. Maka darah kuning itu dianggap darah mens, begitu. Makanya perlu kita kenali darah kita ya, berteman akrablah dengan darah kita, agar kita tidak confused, tidak bingung, ini sebetulnya darah apa gitu. Jadi kalau ngeceknya di tengah-tengah, warna kuning itu bisa jadi menjadi darah haid begitu. Tetapi kalau ngeceknya misalnya biasanya 7 hari, hari ke-8 kuning, maka kuningnya itu bisa jadi suci. Jadi tergantung warna kuningnya itu kita lihat pada hari keberapa dan tergantung kebiasaan kita terakhir mensnya kapan. Jadi biasanya merah, hitam, coklat, nah itu darah haid. Begitu. Sementara yang kuning itu ada beberapa pendapat ya untuk yang hati-hati, dan jika ngeceknya di pertengahan mens, maka dia termasuk darah mens. Begitu. Ya, terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Oh iya, makasih banyak Ustazah. Syukron, jazakillah khairan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, iya. Windy boleh tanya kah sekalian? Boleh. Ya, Ustazah tadi kan Mbak Siti tanya soal yang darah ini. Nah, kebetulan Windy sendiri tuh haidnya nggak pasti 7 hari Ustazah. Jadi mungkin sekitar 5 atau 7, tapi memang rentang waktunya selalu di awal bulan gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gini Ustazah, Windy tetap ikutin 7 harinya untuk memastikan si haid ini selesai, atau tetap 5 hari ini Ustazah, walaupun si darahnya udah nggak keluar? Kalau misalnya takutnya ada darah kuningnya. Iya, jika tidak teratur, maka setiap misalnya terkadang 3 hari, terkadang 5 hari, atau terkadang 5 hari, terkadang 7 hari, maka pegang yang 5. Dia khawatirkan bulan itu 5 hari. Jadi kalau kita nunggu sampai ke-7, kita meninggalkan sholat 2 hari, begitu. Jadi ambil yang terkecil agar kita tidak kehilangan waktu sholat kita, begitu. Ya, siap. Terima kasih Ustazah. Ya, Ustazah, tadi ada yang tanya juga di chat dari Mbak Ratu Siti Hawariah. Assalamualaikum Ustazah, jika saat keputihan tapi pakai panty liners, hanya ganti panty liner saja, bolehkah langsung berwudu dan sholat Ustazah? Apakah sudah bisa dikatakan sudah bersuci? Terima kasih. Iya, baik. Kalau kita keputihan, pakai panty linernya memang dibuang. Vaginanya tetap harus dibersihkan. Bekas tempat keputihannya itu harus dibersihkan. Jadi istinja ya, cebok dulu, bersihkan dulu, ganti panty baru, wudhu, kita bisa sholat. Tetapi kalau misalnya kita keluar keputihan di jalan, terus air nggak ada misalnya seperti itu ya. Kita misalnya punya botol, kita bersihkan vagina dulu baru berwudu.
Kecuali jika kita tidak mendapatkan air sama sekali, maka kita bisa mengganti pentinya saja. Tetapi ketika sampai di lokasi, kita sholat. Kenapa? Karena yang sholat yang pertama, yang di perjalanan atau di kantor, kita untuk menghormati waktunya. Kita wajib sholat, tetapi dalam kondisi celana kita najis, karena ada keputihannya nih bagaimana. Sementara di kantor kita nggak bawa CD misalnya, begitu ya. Maka kita tetap sholat dengan kondisi seperti itu. Setelah sampai di rumah, kita bayar qadha. Jangan sampai, aduh najis gak sholat deh. Enggak, hormati waktu sholat pula. Intinya hati kita masih ingat sama Allah. Namun kita tidak maksimal, tidak sempurna. Daripada nanti baju kita bolong-bolong karena sholatnya gak sah, maka kita ganti di rumah. Kecuali jika kita dalam perjalanan, maka kita boleh menjamak sholat tersebut. Begitu. Ya, jadi dibersihkan vaginanya dulu, baru ganti pentinya. Jadi kalau mengganti penti, vaginanya belum dibersihkan, nggak sah ya. Jadi ganti penti, bersihkan vagina, ambil wudhu, langsung bisa sholat. Begitu. Baik, terima kasih Ustazah. Tadi ada Bunda Yulia mau tanya. Iya, Ya, mau monggo nanya. Bunda. Langsung ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Ini Bunda Ustazah mau nanya. Kalau kita sudah tahu harinya, kalau haid itu kan bisa di bahasa Jawanya tuh dititeni ya, apa sih namanya? Dikasih tanda misalnya tiba waktu maghrib itu baru mulai haid. Nah nanti misalnya rutin 10 hari gitu ya. Nanti patokannya itu juga di hari ke-10 itu kan waktu maghrib juga, atau nanti nunggu 1 kali sholat. Nah misalnya sudah rutin 10 hari, terus di hari ke-11 itu masih keluar, apakah itu bisa dibilang darah istihadah ya? Atau bagaimana? Jadi sudah rutin, misalnya sudah rutin 10 hari terus. Nah kalau misalnya lebih 1 hari itu apa bisa disebut darah istihadah aja sih? Terima kasih. Sama-sama. Iya, tadi sudah saya singgung ya, darah istihadah itu ada 3 pengertian. Yang pertama, jika mensnya melebihi batas maksimal 2 minggu atau maksimal 15 hari. Berarti hari ke-16, hari ke-17 dan seterusnya namanya istihadah atau darah penyakit. Begitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, darah istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan kita, di luar masa rutin. Kita rutin mensnya 7 hari terus, maka hari ke-8, ke-9, ke-10 ada ulama berpendapat itu pun namanya darah istihadah. Nah, misalnya biasa 10 hari dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan ya, selalu 10 hari. Nah, berarti hari ke-11 masih keluar, itu bisa jadi darah istihadah. Itu pendapat ulama yang kedua. Jadi kalau kita memahami istihadah menurut ulama yang kedua, darah yang ke-11 adalah darah istihadah atau darah penyakit. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Bunda Yulia? Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Sofi, katanya mau bertanya. Mbak Sofi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustazah, Sofi mau tanya, izin bertanya. Sofi ini kondisinya belum bisa wudhu atau tayamum sendiri gitu ya, tayamum sempurna. Karena kondisi tangannya seperti menggenggam. Nah, yang mau ditanyakan, kalau misalnya, kalau Sofi tayamum itu untuk 1 kali sholat wajib aja atau bisa dipakai untuk sholat sunnah sebelum dan sesudahnya? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, Sofi kan belum bisa istinja sendiri. Terus kemudian kalau misalnya keputihan, itu bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Baik. Mbak Sofi sakit apa? Maaf. Ini Ustazah, Mbak Sofi 11 tahun yang lalu kecelakaan. Terus kemudian kondisinya sekarang seperti orang pasca stroke ya, setelah stroke. Jadi tangannya menggenggam, terus kemudian motorik halus, motorik kasarnya belum bisa sempurna ya.
Masya Terus Allah, Syafa. matanya juga belum jelas ya Mbak Sofia. Matanya juga hanya warna aja, sinar dan warna ya Mbak. Gitu. Jadi Masya Allah. kondisinya memang kalau sehari-hari memang saya yang bantu, saya atau adik atau kakaknya yang membantu. Jadi untuk mandi, terus istinja dan sebagainya itu masih kami yang bantu. Jadi kami berfungsi sebagai tangannya, kakinya dan matanya ya. Jadi kondisinya Mbak Sofi seperti ini yang dia tanyakan tadi. Kalau misalnya tayamum sendiri kan juga nggak bisa sempurna Ustazah nggih. Jadi tayamum juga biasanya dulu awalnya kami yang mentayamumkan, tapi setelah itu coba sih barangkali kan kondisinya Mbak Sofi ini kami yakini ini Allah yang menghendaki nggih. Betul. Jadi berarti insya Allah enggak apa-apa lah kalau Mbak Sofi sendiri yang tayamum. Jadi kalau misalnya kami sedang tidak bersamanya atau mungkin saya pas waktu ada urusan sebentar, dia pengen sholat, dia tayamum sendiri akhirnya. Nah, yang ditanyakan tadi, tayamum itu berfungsi dipakai untuk satu sholat atau bisa untuk sholat sunnah, ya, bisa untuk sholat sunnah sampai batal. Begitu Ustazah. Baik, Masya Allah ya. Anugerah yang luar biasa jika diberikan kesabaran dengan ujian apapun. Maka yang sehat bersyukur. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Justru bersyukur itu membuat bahagia ya. Insya Allah Mbak Sofi, mudah-mudahan cepat Allah berikan kesembuhan ya. Allah berikan kesembuhan. Amin. Nah, jadi wudhu ataupun tayamum bisa digunakan untuk satu waktu. Berarti qobliyah ba'diyahnya bisa dipakai gitu ya. Lantas bagaimana dengan tayamum? Tayamum itu bukan hanya sebagai pengganti wudhu, tetapi tayamum pun bisa sebagai pengganti mandi. Misalnya Mbak Sofi mens gitu ya, kemudian udah bersih gitu ya, diistinjain, dicebokin, udah bersih, darahnya udah nggak keluar, dia mau mandi hadas besar, maka boleh dengan tayamum. Jadi tayamum itu bukan hanya sebagai pengganti wudhu, tetapi tayamum pun bisa menjadi pengganti mandi hadas besar. Yang beda apanya? Beda niatnya saja. Beda niatnya saja. Jadi kalau anggota yang dibasuh sama, hanya wajah dengan tangan sampai siku. Rukun tayamum hanya wajah dan tangan sampai siku. That's it. Udah itu saja. Jadi kalau misalnya mohon maaf ingin mandi hadas besar, tayamum, kemudian tayamum lagi untuk niat sebagai pengganti wudhu. Jadi boleh, bisa misalnya zuhur ditambah qobliyah ba'diyah itu bisa begitu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Sofi ya. Amin. Amin. Makasih Ustazah katanya. Sama-sama Sofi. Terima kasih Mbak Sofi. Nah itu, yang keputihan masih satu lagi. Yang keputihan gimana Ustazah? Iya, keputihan dibersihkan. Sama dengan darah istihadah, sama dengan keputihan itu sama dengan BAK, BAB. Jadi perlu dibersihkan memang. Sama. Jadi kalau misalnya selama ini Mbak atau adik atau kakak yang mendampingi membersihkan BAB, membersihkan BAK, keputihan pun sama. Dia sama-sama najis, berarti harus dibersihkan juga, dibantu juga. Begitu. Iya. Dibersihkan. Iya. Makasih Ustazah. Sama-sama Sofi. Terima kasih. Ustazah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Ini ada dari Mbak Poppy Carolina. Ketika melakukan sholat kan bajunya harus dicuci, harus suci. Tapi bagaimana jika nggak lagi di rumah dan mau sholat di tempat umum yang nggak ada tempat wudhunya, sedangkan kita nggak tahu kebersihan air di tempat tersebut. Bajunya kenapa? Bajunya mungkin kotor kali ya Ustazah, nggak dijelaskan sama Mbak Poppy. Gini, apa Ustazah, misalkan kita nggak tahu kebersihan kalau orang habis pipis itu disiram dengan baik atau enggak, itu kan kita nggak tahu. Atau mungkin ada orang habis pup terus ya gitu deh. Nah itu hukumnya gimana ya Ustazah? Iya. Jadi kalau kita pakai baju, ini ada beberapa hal ya yang ingin saya jelaskan sedikit saja. Kita pakai baju, kemudian kita jalan di luar, berdebu kan?
jalanan berdebu. Baju kita nyengser gitu. Ini misalnya bajunya nyengser, kena debunya kan, kena debu, nyengser lagi kena debu. Debu itu menyucikan, debu menyucikan debu yang lain, begitu seterusnya. Kecuali jika di jalanan itu ada pup atau ada kotoran, kita jelas tahu wah itu ada BAB kucing atau kemudian baju kita tersentuh maka najis. Tetapi kalau debu kering yang kita jalan gitu ya, kayaknya nih baju kita bawahnya kan ada debunya ya, kena nih kayaknya kotor. Tidak selamanya yang kotor itu najis. Jadi even baju kita kotor tapi kalau nggak kena najis, entah itu pipis, entah itu BAB, nggak ada masalah. Itu pertama ya, debu itu menyucikan. Yang kedua yang dima'fu adalah air cipratan di kamar mandi, itu termasuk yang ma'fu, yang dimaafkan. Ma'fu itu dimaafkan. Jadi kalau kita wudhu di kamar mandi, ada cipratan-cipratan, itu termasuk yang ma'fu. Maka sebelum kita wudhu, kita siram dulu. Gitu. Apalagi kalau kita sudah terbiasa pipis dan BAB kan di toilet. Berarti istinjanya kan di toilet. Lantai kamar mandi itu kan bersih ya. Itu kalau di rumah kita. Tapi kalau di tempat umum bagaimana? Kita bersihkan dulu. Misalnya ada toilet, kemudian kita bersihkan, kita siram dulu. Nah, kita baru berwudu di situ. Kalau misalnya kita nggak ngeliat bagaimana? Jangan dipikirkan, nanti sakit. Nggak usah nyari najis di mana-mana. Ini siapa yang habis pipis dituduh, ditanya dulu. Ini yang pipis jadi siapa? Disiram apa enggak? Nanti kita repot. Jadi air cipratan-cipratan yang ada di situ termasuk yang ma'fu, yang dimaafkan. Selama kita tidak melihatnya. Begitu. Ya tetap usaha ya, misalnya diangkat bajunya gitu. Atau tapi kalau cipratan-cipratannya termasuk yang ma'fu. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ma'fu maksudnya dimaafkan gitu. Ditolerir gitu. Ada lagi? Gimana Mbak Popi? Udah cukup jelas ya? Ya sudah Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Popi. Ya. Kemudian ada dari Mbak Yunita. Mbak Yunita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Langsung aja ya. Boleh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, saya dulu pernah kerja di Hong Kong dan di sana saya hanya bisa mandi di waktu malam hari aja. Dari pagi sampai siang itu nggak bisa. Jadi setiap datang bulan gitu kan, seharusnya sore itu udah bisa mandi gitu. Tapi karena waktu mandi itu hanya malam, jadi bagaimana waktu contoh asar udah selesai gitu. Maghrib sama isya ini bagaimana, Ustazah? Mungkin kalau isyanya masih panjang, tapi maghribnya ya sedikit. Terus yang kedua, perbedaan pendapat tentang waktu haid, kita nggak boleh, ada yang bolehin baca Al-Quran, ada yang nggak bolehin untuk baca Al-Quran kayak gitu. Menurut Ustazah bagaimana? Untuk jawabannya saya mohon dikasih pencerahan gitu biar nggak bingung. Baik. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Iya. Terus bagaimana kondisinya mandinya cuma 1 kali, dikasih kesempatan. Kalau memang kita yakin bahwa sudah bersih nih, sudah dicek, aduh udah bersih tapi nggak bisa mandi. Karena kondisinya seperti itu, maka saat kita mandi, selesai mandi, kita sholat untuk yang punya waktu dulu. Misalnya yang punya waktu isya, maka kita habis mandi hadas besar, kita langsung sholat isya, yang punya waktu dulu. Setelah isya selesai, kita langsung qodok sholat maghrib yang sudah kita tinggalkan. Jadi harus diganti ya, harus dibayar qodok gitu. Sama seperti misalnya dokter atau pasien, dia harus menangani pasien. Ini kalau ditinggal sholat dulu, ini pasiennya belum dijahit gitu kan, maka dia bisa. Jadi dia selesaikan urusan dulu, selesai misalnya maghrib, maka dia sholat maghrib, setelah itu baru dia sholat qodok asar yang tadi dia tinggalkan, begitu. Kenapa? Karena kondisinya tidak normal gitu ya. Kalau musafir mungkin boleh dijamak, tapi kan ini sebagai mukim yang berdiam di rumah itu, maka dia mengqodok saja setelah sholat isya. Yang punya waktu dulu ya, kalau misalnya dia mandinya di waktu asar, berarti waktu asar begitu. Baru sholat yang dia tinggal dia bayar qodok begitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua,
terkait dengan apa tadi? Kenapa tiba-tiba blank? Ini perbedaan pendapat tentang ya. Jadi terkait untuk wanita yang sedang haid, yang sedang nifas, ada tujuh hal yang tidak boleh dilakukan menurut mayoritas ulama. Mayoritas ya. Jadi jumhurul ulama atau mayoritas ulama berpendapat ada 7 yang tidak boleh dilakukan. 4 disepakati oleh para ulama, 3 berbeda pendapat di sana. Apa saja yang disepakati? Yang disepakati pertama sholat nggak boleh. Yang kedua puasa. Yang ketiga tawaf. Yang keempat melakukan hubungan intim. Ini 4-4-nya ini disepakati. Yang tiga ini berbeda pendapat di situ. Apa yang berbeda pendapat? Yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua menyentuh Al-Quran. Yang ketiga berdiam di masjid. Kalau ulama salaf, ulama terdahulu, mereka akan melarang 7-7-nya tanpa ada pengecualian. Jadi ulama salaf, ulama ini hati-hati. Intinya 7 ini nggak boleh gitu. Tetapi ulama khalaf, ulama kontemporer itu yang 3 ini dibolehkan dengan catatan gitu. Contoh misalnya, dia boleh membaca Al-Quran, tetapi jika kegiatan itu atau aktivitas itu rutin. Contoh dia menghafal Quran, dia selalu memang habis sholat subuh, dia selalu murajaah Al-Quran, dia selalu mengulang hafalan Al-Quran. Maka karena itu rutin, dalam kondisi haid dia boleh begitu. Atau dia guru ngaji, dia habis maghrib pasti ngajar ngaji. Atau muridnya habis maghrib selalu ngaji, itu aktivitas rutin namanya. Jadi ketika sedang haid, boleh dilakukan. Kenapa? Karena itu rutin. Atau sifatnya zikir, ayat kursi zikir, misalnya Al-Fatihah, 3 kul, dia membaca itu karena zikir, memang dia baca itu setelah selesai sholat subuh dan sholat maghrib misalnya, dia rutinkan itu. Jadi kalau dianggap zikir maka boleh. Itu yang pertama, membacanya ya. Terus bagaimana dengan menyentuhnya? Kalau pure murni Al-Quran, kalau murni Al-Quran jangan. Tetapi kalau Al-Quran itu ada terjemahannya, misalnya seperti ini nih, ada lafaznya, ada tafsirnya, ada terjemahannya gitu, nggak pure, maka dia boleh. Yang nggak boleh adalah yang murni. La yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuhnya kecuali sedang suci, orang-orang yang suci saja, baik suci hadas kecil dan suci hadas besar. Jadi itu terkait dengan menyentuhnya. Terus yang ketiga apa? Berdiam di masjid. Jika berdiamnya untuk i'tikaf maka tidak boleh. Kalau berdiamnya misalnya, mohon maaf, dia misalnya guru TK, TK-nya adanya di masjid begitu. Dia sementara guru TK, nggak mungkin dia ngajar TK dari halaman misalnya ya. Nah itu dibolehkan. Atau dia melihat ada Al-Quran tercetak di bawah, aduh gimana gitu ya. Akhirnya dia melihat, oh ini Qurannya ada terjemahannya. Maka dia masuk ke masjid, membereskan Al-Quran, meletakkan di atas. Itu nggak apa-apa, karena dia bukan berdiam di sana. Begitu, wallahu a'lam. Oh gitu. Masya Allah, barakallah Ustazah. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Ustazah Mbak Yunita pertanyaannya. Gimana Ustazah, masih boleh dilanjut pertanyaannya? Masih adakah pertanyaan? Masih. Oh ya udah lanjut. Oleh. Alhamdulillah. Sekarang kita ada pertanyaan dari Mbak Sriyanti. Assalamualaikum Mbak Sriyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pertanyaannya ada? Iya Ustaz, kalau misalkan kan kita salat, terus tiba-tiba di pertengahan salat itu keluar keputihan, apakah sholatnya sah atau enggak ya Ustaz? Oh iya, baik. Kalau sedang sholat, kemudian keluar keputihan, maka otomatis wudunya batal. Kalau wudunya batal, otomatis sholatnya juga batal, begitu. Jadi yang membatalkan sholat adalah semua yang membatalkan wudu, maka otomatis membatalkan sholat.
Dan yang membatalkan wudhu apa? Di antaranya gitu ya, karena banyak ya yang membatalkan wudhu, banyak. Di antara yang membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu dari salah satu dua jalan, dari kubul ataupun dari dubur, keluar sesuatu, maka dia membatalkan wudhu. Walaupun yang keluar dari kubul atau dubur adalah intan berlian, karena keluarnya dari sana maka batal wudhu kita. Jadi keputihan kah, kebiruan kah, kemerahan, kehijauan, apapun yang keluar dari sana membatalkan wudhu. Dan semua yang membatalkan wudhu otomatis membatalkan sholat. Begitu ya, Allah a'lam. Alhamdulillah. Gimana Mbak Sriyanti jawabannya? Iya, makasih atas. Ya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Sekar. Mbak Sekar, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Windy. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya gini Ustazah, kan setelah saya lahiran anak kedua itu haidnya masih teratur ya, tapi 2 minggu setelah haid itu pasti ada semacam keluar flek sekitar 1-2 hari gitu. Dicek ke dokter, itu katanya erosi rahim, semacam luka di rahim. Nah itu masuknya darah apa Ustazah? Terus mensucikannya gimana? Terima kasih. Sama-sama. Oh itu luka, katanya luka ya. Berarti kalau luka bukan darah haid. Luka di rahim. Berarti bukan darah haid, dia masuknya ke darah istihadah. Lalu mensucikannya sama aja kalau misalnya habis keluar saya seperti keputihan gitu ya Ustazah ya? Dibersihkan dulu gitu. Nah, baru berwudu gitu. Kalau darah istihadah dia berbeda dengan darah mens. Darah mens itu kan ketika keluar gitu ya, dia masuk dia nggak punya kewajiban sholat. Nah kalau darah istihadah itu ketika dia keluar, dia nggak membatalkan sholat. Jadi beda ya, kalau keputihan kan najis, dia sama dengan haid. Tetapi kalau keputihannya berlebih, misalnya mohon maaf sekali, baunya sudah amis, warnanya sudah kayak hijau-hijauan, menimbulkan gatel, itu darah keputihannya itu sudah penyakit. Kalau keputihannya berlebih, warnanya udah nggak enak, aromanya juga gitu ya, maka dia dikiaskan dengan darah istihadah. Begitu. Semua yang berlebihan, semua yang dianggap penyakit. Jadi istihadah itu artinya darah penyakit. Jadi keputihan yang berlebihan pun keputihan penyakit, begitu maksudnya. Kalau yang normal, darah normal, keputihan atau pelumas normal, nggak berlaku hukum ini. Jadi yang berlebihan, yang dianggap penyakit, maka dia tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu, tetapi harus dibersihkan. Jadi misalnya tadi ya darah istihadah, berarti kalau dia sedang sholat, darah itu keluar, lanjutkan saja. Tapi cara membersihkannya tetap ya, dibersihkan dulu vaginanya, kemudian ketika akan sholat, bersihkan vagina, pakai pembalut baru, kemudian masuk waktu dia berwudu baru bisa sholat. Begitu. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kena poinnya enggak, Mbak? Iya, Ustazah udah dapat. Terima kasih banyak, Ustazah. Terima kasih, Mbak Sekar. Terima kasih, Mbak Windy. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bunda Lia. Bunda Lia mau tanya langsung atau yang dibacakan nih? Oh, Windy aja. Ya wes. Tadi di chat Bunda Lia ngomong gini, Ustazah, bagaimana cara beristinja yang benar supaya benar-benar bersih? Apakah ketika kita nifasnya saat bulan Ramadan cukup membayar fidyah saja atau dengan puasa juga? Oke. Pertama, jadi ada 2 pertanyaannya. Ya, cara betul, Ustazah. Kalau dalam kondisi normal, nih adik-adik tolong perhatikan, istinja atau pipis ya, pipis itu tahan dari atas, kemudian dorong. Jadi kita di WC, di toilet itu kaki paha kanan. Oh iya ya, banyak kan duduk ya. Ini kalau jongkok ya, WC jongkok itu paha kiri lebih tinggi daripada paha kanan.
Terbayang nggak ya? Ini karena virtual nih jadi agak bingung. Jadi ini paha kirinya agak diangkat, paha kanannya agak diginikan. Jadi nanti kandung kemihnya keteken gitu. Jadi dari atas gitu. Nanti keluar tetes air seni. Sampai tes baru istinja. Kalau istinja itu kalau BAK buang air kecil dari depan nggak apa-apa. Tapi kalau BAB buang air besar itu dari belakang. Mengapa orang Indonesia itu mengalami kanker serviks dan itu urutan nomor 2 di dunia ya orang Indonesia. Faktornya yang pertama menurut dokter itu ketika istinja, ketika cebok BAB dia nggak dari belakang, dia dari depan sehingga ada kotoran itu yang masuk ke dalam vagina. Itu yang pertama. Yang kedua, persidia menurut dokter ini ketika kita jalan-jalan, ketika kita pipis di toilet umum, kita jongkok, kemudian cipratan airnya itu memantul. Jadi kalau bisa di flush dulu, disiram dulu, air WC-nya disiram, di flush, baru kita pipis. Gitu. Kalau kita nggak bersihkan, itu air yang kotor tadi memantul ke atas, sehingga itu pun bisa menyebabkan kanker serviks, gitu ya. Lantas bagaimana hukum haid dengan hukum nifas sama? Jika di bulan Ramadan dia haid, dia nifas, hukumnya sama. Dia menghitung berapa hari dia enggak puasa, maka diganti di hari lain. Berbeda dengan ibu hamil, ibu menyusui. Ibu hamil, ibu menyusui itu ada keringanan. Jadi cara membayarnya ada 3 macam. Yang pertama bayar qadha, bayar puasa. Yang kedua puasa juga, fidyah juga. Dan yang ketiga, fidyah saja. Ini pendapat Ibnu Umar. Jadi ini pendapat minoritas membolehkan membayar fidyah saja. Itu untuk ibu hamil, ibu menyusui. Tetapi untuk ibu nifas, hukumnya akan sama dengan haid. Nifas dengan haid itu hukumnya sama. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Sepertinya Bunda Lia udah cukup jelas dengan jawaban dari Ustazah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan dari Mbak Tiwi. Mbak Tiwi tanya langsung aja nih. Gimana Mbak Tiwi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya Ustazah, kan misalnya aku mens itu 4 hari. Terus habis itu hari ke-5 enggak mens lagi. Tapi hari ke-6 itu keluar. Tapi habis itu keluar cuman kayak sebentar doang. Habis itu udah enggak keluar lagi gitu loh Ustazah. Nah itu kan, dan itu posisinya itu masuknya berarti kan kita ngelihat apa sih biasanya berapa hari gitu kan? Iya betul. Nah, biasanya begitu enggak? Ya kan kayak gitu posisinya itu di kantor gitu kan. Nah berarti kan itu sholatnya di kodok. Berarti kalau mau kodok sholat itu, misalnya kita pulang kantor itu kan baru nyampe rumah itu maghrib atau isya. Berarti yang sholat zuhur atau sholat asar itu kita kodok di maghrib isya gitu ya Ustazah? Iya, jadi kalau misalnya begini, tadi sudah saya singgung ya, kalau kita hafal dengan siklus kita, misalnya 5 hari bersih, hari ke-6 nggak keluar darah, tapi hari ke-7 pasti itu darah terakhir, even nggak banyak, tapi dia pasti keluar sebagai darah terakhir. Maka hari yang ke-6 yang bersih tadi tidak dianggap bersih gitu. Dia dianggapnya masih mens, karena kita hafal, nanti pasti di tengah-tengah dia bersih nih, nggak keluar darah. Di hari terakhir pasti dia keluar darah lagi. Kita hafal persis dengan siklus kita. Maka di tengah-tengah yang kita nggak keluar itu tidak dianggap kita bersih, tetapi kita dihitungnya sebagai orang yang sedang masih mens. Sampai darah terakhir keluar baru kita wajib mandi. Terus bagaimana kalau kita tahu nih asar udah bersih gitu ya udah bersih nih, tapi di kantor tidak memungkinkan untuk mandi hadas besar. Maka akhirnya kita pulang ke rumah dulu kan, pulang ke rumah sampai di rumah isya gitu. Maka di rumah kita langsung mandi hadas besar, maka 2 waktu sholat yang kita tinggalkan kita bayar qadha. Jadi sholat isya dulu, baru setelah itu sholat asar dan sholat maghrib, begitu. Wallahu a'lam. Gimana Mbak? Berarti kan misalnya kemarin aku nggak qadha nih Ustazah, berarti aku qadha sekarang nggak apa-apa kan Ustazah? Soalnya aku masih bingung-bingung gitu. Nggak apa-apa. Jadi sholat itu saat kita ingat.
oh iya pernah ninggalin sholat, langsung bangun, langsung qadha. Sama halnya kita sholat subuh kesiangan. Kita jangan berpikir, ya udah jam 7, oh udah terlambat, kemudian kita tidur lagi. Jangan. Kita bangun, astagfirullah, jam 7, langsung bangun, langsung sholat subuh 2 rakaat, niatnya qadha. Begitu. Di ketika ingat kita langsung sholat. Begitu maksudnya. Jangan sampai menunda-nundanya. Baik, Ustazah. Makasih Ustazah. Jazakillah khair. Ya, amin. Alhamdulillah. Jadi masih sudah cukup? Masih 2 pertanyaan lagi, boleh nggak Ustazah? Nah, karena di sini udah mau asar ya. Iya. Oke, silakan. Sebentar ya Ustazah. Ya tadi ada Mbak Via tanya Ustazah mengenai cara mandi setelah haid itu gimana Ustazah? Mandi Setelah haid. Oke. Tata cara mandi haid, mandi itu cuma 2 rukunnya. Mandi itu hanya 2 rukunnya. Yang pertama niat, mandi hadas besar. Yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi misalnya nih shower kita niat langsung, saya niat mandi hadas besar karena Allah. Langsung alirkan air ke seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudah sah. Tapi kita kan pengen dapat pahala sunnahnya juga gitu. Jadi rukunnya hanya 2 ya. Pertama niat, kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Terus kalau tata caranya bagaimana sesuai dengan sunnah? Nah, tata cara yang pertama adalah masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri, pertama. Kemudian yang kedua, istinja atau cebok untuk membersihkan darah yang ada di vagina, selangkangan paha, semuanya dibersihkan. Istinja lah ya, cebok. Kemudian setelah itu ambil air wudhu, berwudhu terlebih dahulu. Ini sunnah mandi begitu. Sudah dibersihkan, kemudian berwudhu. Yang keempat apa? Membasahi kepala 3 kali. Jadi basahi kepala 3 kali. Kemudian yang kelima, mendahulukan yang kanan, baru yang kiri. Ambil air, siram kanan. Jadi kalau kita mandi di shower, kanan dulu, baru kiri gitu. Dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Yang selanjutnya, sunnah juga, meratakan air ke sela-sela rambut, ke sela-sela jari tangan dan jari kaki. Jadi ini ke telinga, semua rambut, jari tangan, jari kaki itu diratakan begitu. Dan yang terakhir, hemat dalam menggunakan air. Itu saja. Sunnah mandi. Jangan berbar gitu ya. Mubazir. Termasuk sunnahnya mandi atau sunnah wudhu adalah hemat dalam menggunakan air. Begitu. Tapi bukan berarti kecil sampai mandinya lama, sampai kedinginan, enggak, standar saja. Merasa kesindir nih Ustazah kalau bilang mubazir air. Ya, Ustazah, alhamdulillah makasih banyak penjelasannya, tadi udah detail banget. Kebetulan pertanyaan yang terakhir dari Mbak Munovita itu sepertinya udah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya Ustazah. Oh, oke. Iya, jadi ini Ustazah mau ada pertanyaan lagi atau udahan aja Ustazah? Karena udah mau deket asar juga ya. Iya, sebentar. Udah. Satu lagi masih bisa. Baik. Mbak-mbak di sini masih ada yang mau tanya? Boleh raise hand. Pertanyaan, nggak apa-apa ya. Jangan adik-adik yang nggak bertanya, jangan dipikirkan ya. Nggak harus bertanya. Kasihan kalau paham. Iya. Tadi soalnya ada beberapa Ustazah, cuma Windy batasin dulu, takutnya waktunya nggak cukup. Oke. Iya. Siap. Boleh raise hands. Tadi ada beberapa yang dibatasin, mohon maaf. Ini Mbak Windy posisi di mana ya? Ini lagi di kantor, Bun. Ustazah, maaf. Di mana? Di Jakarta? Jakarta Selatan, iya. Hah? Di kantor? Ini hari Minggu, iya betul. Tapi masih ngantor? Enggak, libur. Cuma biar lebih tenang aja, kalau ke kantor kan sepi, nggak ada orang. Oh, bukan kantor komunitas, bukan ya? Oh, bukan. Iya. Iya Ustazah, sepertinya udah pada cukup penjelasannya Ustazah. Baik, saya rasa ada resen. Iya. Alhamdulillah karena sudah mendekati asar, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diamalkan dan mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya berikan itu bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya karena terkait sholat ya. Jadi jangan pernah mencari alasan untuk meninggalkan sholat karena sholat adalah
yang pertama kali ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan salat-salat kita ini menuju kesempurnaan, lantaran salat yang sempurna akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, jika ada kesempurnaan milik Allah karena Allah Maha Sempurna. Jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustazah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Pasti bermanfaat untuk kita semua Ustazah. Alhamdulillah. Pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum. Iya, Ustazah terima kasih. Waalaikumsalam. Teman-teman Tiljana, ketika aku ngedengar nama Tiljana itu tuh udah keren banget ya. Maksudnya udah kebayang gitu teman-teman itu.